Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Seorang anak selalu dibuli oleh teman-teman dan kakak kelasnya. Ternyata adik seorang gangster terkenal, akhirnya mereka menaruh hormat dan meminta maaf. Pagi yang cerah seharusnya membawa harapan bagi semua anak yang berangkat ke sekolah. Tapi bagi Bagas, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang pendiam, setiap hari di sekolah adalah mimpi buruk yang terus berulang. Dengan seragam sekolahnya yang rapi namun terlihat lusuh di beberapa bagian, Bagas berjalan perlahan menuju gerbang sekolah, merasakan tatapan tajam dari teman-teman sekelasnya dan kakak-kakak kelas yang menunggunya di sana. Lihat, si Bagas si pengecut datang lagi. Suara itu terdengar lantang dari arah belakang. Bagas tahu betul siapa yang berbicara tanpa harus menoleh. Ferry, kakak kelasnya yang terkenal sebagai pembuat masalah di sekolah, selalu menjadi yang paling bersemangat untuk mengolok-oloknya. Ferry tak pernah kehabisan cara untuk mempermalukan Bagas di depan semua orang. Tanpa sempat bereaksi, Ferry dan dua teman dekatnya sudah berada di depan Bagas. Mereka berusaha membuat Bagas merasa kecil, seolah-olah ia bukan bagian dari dunia mereka. Ferry tersenyum sinis dan melingkarkan lengannya di bahu Bagas. "Kamu pikir kamu bisa lolos hari ini? Hah? Bukankah kamu sudah terbiasa jadi bahan olok-olok?" Bagas tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan situasi ini. Setiap hari adalah siksaan. Teman-teman sekelasnya hanya menonton. Beberapa bahkan tertawa setiap kali Ferry dan gengnya mulai bertingkah. Di dalam hatinya, Bagas ingin melawan. Namun ia tahu, semakin ia berusaha melawan, semakin buruk yang akan terjadi padanya. Di dalam kelas, keadaan tidak jauh lebih baik. Bahkan di dalam ruangan, ejekan terus menghampirinya. Teman-teman sekelasnya tidak hanya bergantung pada Ferry dan gengnya untuk mengganggu Bagas. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka suka melempar kertas kecil ke arah Bagas, menuliskan kata-kata hina di buku catatannya, atau menyembunyikan barang-barangnya. Apapun untuk membuat hidupnya di sekolah semakin menyedihkan. Bagas selalu berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyuman kecil yang dipaksakan. Ia tahu bahwa mengeluh atau melapor hanya akan memperburuk keadaan. Di rumah, ia hanya tinggal bersama neneknya. Keluarganya tidak pernah tahu apa yang terjadi di sekolah. Kakaknya, yang dulu sangat dekat dengannya, sudah lama meninggalkan rumah dan hidup di luar kota. Mereka hampir tidak pernah berkomunikasi lagi. Meskipun begitu, di dalam hatinya, Bagas selalu merasa ada kekosongan. Ia merindukan sosok kakaknya, Rio, yang selalu melindunginya ketika mereka masih kecil. Rio adalah satu-satunya yang pernah membuat Bagas merasa aman. Namun sekarang ia hilang entah kemana. Tidak ada yang tahu di mana Rio berada, dan tidak ada yang bisa Bagas lakukan untuk mencarinya. Bagas hanya bisa berharap kakaknya akan kembali suatu hari nanti. Ketika jam sekolah berakhir, Bagas selalu menjadi yang terakhir meninggalkan kelas. Ia menunggu hingga lorong-lorong sekolah kosong, mencoba menghindari pertemuan dengan Ferry dan teman-temannya. Namun sore itu berbeda. Saat Bagas baru saja berjalan keluar gerbang sekolah, ia melihat Ferry dan gengnya sudah menunggunya di sana. "Bagas, jangan buru-buru pulang. Kita masih ingin bermain denganmu," teriak Ferry dengan suara penuh ejekan. Bagas berhenti sejenak, mencoba mencari jalan keluar. Namun sebelum ia bisa bergerak, Ferry dan teman-temannya sudah mendekatinya. Ferry menatap Bagas dengan tatapan meremehkan dan menepuk bahunya keras. "Kamu ini selalu pengecut. Tidak ada yang bisa membantumu. Bahkan kakakmu yang dulu itu, dia tidak peduli padamu." Kata-kata itu menohok Bagas lebih keras daripada pukulan apapun. Bagas menatap tanah, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuknya. Ia tidak ingin menangis, tidak di depan mereka.
Ia tidak ingin mereka melihat kelemahannya. Tapi perasaannya sudah terlalu berat. Dalam keheningan, ia merasa benar-benar sendirian. Setelah puas mempermalukan Bagas, Ferry dan teman-temannya pergi, meninggalkan Bagas dengan rasa sakit yang semakin dalam di hatinya. Bagas hanya bisa berdiri di sana, memandangi mereka pergi sambil menahan perih di dadanya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari ejekan mereka. Hari-hari berikutnya akan sama, atau bahkan lebih buruk. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Malam itu, Bagas duduk di kamarnya, merenung dalam keheningan. Suara-suara ejekan Ferry masih terngiang di kepalanya, terutama tentang kakaknya, Rio. Ia bertanya-tanya apakah benar Rio sudah melupakannya. Apakah Rio bahkan tahu apa yang ia alami saat ini? Dalam diam, Bagas berdoa agar kakaknya entah bagaimana bisa muncul dan menyelamatkannya dari dunia yang penuh kebencian ini. Takdir, bagaimanapun, memiliki cara kerjanya sendiri. Bagas belum tahu, tapi hidupnya akan segera berubah. Seseorang akan datang, seseorang dari masa lalunya. Dan saat itu terjadi, dunia yang dulu begitu keras padanya, akan berbalik menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Pagi berikutnya tampak seperti hari-hari lainnya. Bagas kembali ke sekolah dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi rasa cemas. Meskipun ia sudah terbiasa dengan olokan dan hinaan, setiap kali Ferry dan teman-temannya datang, rasa takut itu tetap ada. Bagas berharap hari ini mereka akan melupakannya, atau setidaknya memberikan waktu baginya untuk bernapas tenang. Namun, nasib berkata lain. Begitu sampai di sekolah, ia langsung melihat Ferry dan gengnya berdiri di dekat gerbang. Tampak seperti sekelompok serigala yang siap mengejar mangsanya. "Hei, Bagas, sini!" seru Ferry dengan tawa sinis, mengundang tatapan dari anak-anak lain yang sedang lewat. Bagas menghela napas panjang dan berjalan mendekat dengan hati-hati. Ferry, dengan senyum licik di wajahnya, mendekati Bagas dan menepuk pipinya dengan keras. "Ada apa? Kenapa kamu selalu menunduk? Pengecut seperti kamu harus tahu tempatmu." Tawa teman-temannya menggema di sekitar mereka. Bagas merasa seperti tubuhnya semakin menyusut setiap kali mereka menghina. Namun, di tengah ejekan dan tawa, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Dari arah belakang, terdengar suara langkah berat yang semakin mendekat. Semua mata, termasuk mata Ferry dan teman-temannya, beralih ke arah suara itu. Seorang pria tinggi dengan jaket kulit hitam dan rambut disisir ke belakang berdiri di sana, dengan tatapan tajam dan aura yang tak terbantahkan. Itu Rio, kakak Bagas, pria yang sudah lama tak terlihat oleh adiknya. Bagas tercengang, tidak percaya bahwa pria di depannya adalah kakaknya yang dulu ia rindukan. Rio, yang dulu dikenal sebagai kakak pelindungnya, sekarang tampak lebih dewasa dan keras. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang membuat semua orang di sekitar mereka tiba-tiba diam. Ferry, yang awalnya tidak menyadari siapa yang datang, memandang Rio dengan tatapan bingung dan cemas. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada yang berusaha terdengar tegas, meski ada ketakutan dalam suaranya. Rio mendekat dengan tenang. Tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. Ia tidak menjawab pertanyaan Ferry. Sebaliknya, ia melihat langsung ke arah Bagas yang berdiri dengan wajah pucat di tengah kerumunan. "Bagas," panggil Rio dengan suara yang dalam, namun penuh perhatian. "Apa mereka mengganggumu?" Bagas tidak tahu harus berkata apa. Ia terlalu terkejut melihat Rio di hadapannya. Namun pada saat yang sama, ia merasakan kelegaan luar biasa. Seolah-olah seluruh beban yang ia pikul selama ini perlahan mulai terangkat. Ferry, merasa harga dirinya terancam, mendekati Rio dengan sikap angkuh. "Hei, kami sedang bicara dengan si pengecut ini. Kamu bukan urusan kami, jadi jangan campuri masalah orang lain." Tawa singkat keluar dari mulut Rio, sebuah tawa yang sama sekali tidak ramah. Dalam sekejap, Rio menangkap pergelangan tangan Ferry yang berusaha menepuk bahunya. Dengan satu gerakan cepat dan penuh kekuatan, Rio memelintir tangan Ferry hingga Ferry meringis kesakitan.
Dengar baik-baik, kata Rio dengan suara rendah namun tegas. Bagas adalah adikku, dan jika kalian berani menyentuhnya lagi, kalian akan berurusan denganku. Teman-teman Ferry, yang tadinya berdiri dengan sombong, kini mulai mundur perlahan. Wajah mereka berubah pucat. Mereka mulai menyadari siapa Rio sebenarnya. Desas-desus tentang Rio, kakak Bagas, sudah lama tersebar di kota. Dia bukan hanya sekadar kakak. Dia adalah seorang gangster yang dikenal karena kekerasannya dan kekuatannya dalam dunia gelap. Setiap kali namanya disebut, orang-orang selalu berbicara dengan rasa hormat dan ketakutan. Ferry, yang masih kesakitan, mencoba melepaskan dirinya dari cengkeraman Rio. Namun Rio hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari ini? Bagas bukan sasaranmu lagi. Jika kamu berani menyentuhnya, itu artinya kamu mencari masalah denganku. Dan kamu tahu betul, masalah denganku bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Dengan wajah penuh ketakutan, Ferry mengangguk cepat. Aku mengerti, katanya terbata-bata. Aku tidak tahu dia adikmu. Maafkan aku, kami hanya bercanda. Rio melepaskan tangannya dan mendorong Ferry menjauh. Ferry jatuh ke tanah, segera bangkit dan mundur bersama teman-temannya yang tampak panik. Mereka tidak berani menatap Rio lagi. Setelah itu, Ferry dan gengnya kabur tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Bagas dan Rio di sana. Bagas masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rio, kakaknya yang hilang, tiba-tiba muncul di saat yang paling tepat. Kak, Rio, Bagas berbisik, suaranya bergetar antara keterkejutan dan rasa syukur. Kamu di sini? Rio menepuk pundak Bagas, kali ini dengan lembut. Maafkan aku, Bagas. Aku tahu aku seharusnya kembali lebih cepat. Tapi aku di sini sekarang. Tidak akan ada lagi yang menyentuhmu. Kamu tidak perlu takut lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Bagas merasa aman. Rasa takut yang selama ini menghantuinya setiap kali datang ke sekolah kini lenyap. Kakaknya kembali, dan tidak ada lagi yang berani mengganggunya. Bahkan di sekolah, desas-desus tentang Rio menyebar dengan cepat. Dalam hitungan hari, semua anak di sekolah mulai bersikap berbeda terhadap Bagas. Mereka tidak lagi mengejek atau mengolok-oloknya. Sebaliknya, mereka mulai menaruh hormat padanya, meskipun jelas bahwa itu lebih karena ketakutan mereka terhadap Rio. Ferry dan teman-temannya bahkan datang untuk meminta maaf secara terbuka di depan teman-teman sekelas. Meski rasa puas mengalir dalam hati Bagas, ia hanya mengangguk pelan dan menerima permintaan maaf mereka. Ia tidak ingin memulai permusuhan baru. Ia hanya ingin hidup damai. Meski Bagas tahu bahwa ini bukan cara yang ideal untuk mendapatkan penghormatan, ia tidak bisa menolak rasa lega yang melingkupi hatinya. Hidupnya di sekolah berubah total. Dan, yang paling penting, kakaknya telah kembali ke sisinya, membuatnya merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak perlu menghadapi semuanya sendirian.